DDTC News, balik lagi nih di dapur DDTC. Nah, walau puasa-puasa kali ini kita bukannya masak takjil nih, tapi kita bener-bener masak topik yang lagi hangat diperbincangkan. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang lagi cukup hangat, yaitu soal restitusi pajak. Bareng aku Yana, dan tentunya aku nggak sendiri, aku udah ditemenin sama kakak-kakak yang sudah expert banget di bidang perpajakan, yaitu ada Kak Dian dan Kak Nora. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik. Nggak lemes kan ya puasa? Enggak, semangat banget. Aman. Nah, teman-teman, belakangan ini topik soal restitusi pajak naik lagi nih. Berawal dari pernyataan Menkyu Purbaya. Dia menyebut bahwa restitusi pajak itu bisa menjadi beban fiskal karena menggerus penerimaan negara. Bahkan, pencairannya perlu diperketat. Dan restitusi yang bernilai besar perlu diaudit. Nah, atas pernyataan Bapak Menkyu Purbaya ini gimana nih menurut kakak-kakak? Nah benar ya Nah gitu kan. Pernyataan Menteri Keuangan memang kemudian menjadi diskusi yang panjang karena membahas soal restitusi. Secara nominal angkanya memang besar gitu. Pada 2025, realisasi restitusi mencapai 365 triliun. Angka ini tumbuh 35,9% dari tahun sebelumnya. Memang besar ya gitu kan. Makanya kemudian ada anggapan dari Menteri Keuangan bahwa realisasi restitusi ini menghambat penerimaan pajak. Sehingga ada keinginan untuk menahannya. Nah untuk tahun ini, Menteri Keuangan sempat menargetkan realisasi restitusi akan ditekan menjadi 270 triliun. Turunnya lumayan ya gitu kan. Lumayan banget sih itu. Lumayan banget gitu kan. Tapi kemudian timbul pertanyaan, apakah tepat kita menganggap restitusi sebagai beban fiskal dan menghambat penerimaan? Ini kan yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Bahwasanya restitusi ini merupakan hak dari si wajib pajak. Jadi restitusi ini bukan bentuk negara membalikan uang karena kemurahan hati atau karena insentif, melainkan memang mengembalikan haknya wajib pajak itu sendiri gitu. Kalau misalnya dalam konteks PPN sendiri, restitusi PPN itu memang nilainya relatif besar ya, atau bahkan cenderung besar. Karena PPN itu kan dipungut di setiap mata rantai produksi dan distribusi. Maka jumlahnya relatif besar. Dan kalau kita bicara soal restitusi PPN, maka sebenarnya itu juga merupakan bentuk dari si PKP atau pengusaha kena pajak itu mengklaim haknya. Kok bisa nih disebut hak dari si PKP restitusi ini? Karena kita perlu nih kembali sedikit nih ke filosofi dasar PPN itu sendiri. PPN itu kan pada dasarnya adalah pajak atas konsumsi pribadi. Karena dia merupakan pajak konsumsi, pemikul beban PPN ini adalah konsumen akhir. Nah, tapi kan negara nggak mungkin ya mengut satu-satu ya, beli apa negara mungut, kalian beli apa negara mungut, kan nggak mungkin. Maka mekanisme pemungutan PPN ini menggunakan penunjukan ke pihak lain untuk memungutkan. Pihak lain yang ditunjuk inilah PKP namanya. Nah, tapi bagaimana nih cara agar memastikan bahwa si pengusaha kena pajak ini bukan menjadi pihak yang dibebani oleh PPN? Nah, disinilah ada namanya mekanisme pekreditan, pajak masukan, dan pajak keluaran. Istilah baru lagi nih ya. Iya. Nah, pajak masukan ini apa sih pada dasarnya? Jadi kan tadi saya udah nyebutin ya, kalau PPN tuh dipungut di setiap mata rantai distribusi dan juga produksi. Jadi dari pemasok ke industri satu juga dia pungut PPN. Ke industri selanjutnya sampai ke konsumen akhir ada pemungutan PPN di setiap mata rantai tadi. Nah, berarti artinya apa? Ketika si PKP ini dia membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya, untuk diproduksi kembali atau semacamnya, dia juga dipungut PPN. Ini yang disebut namanya pajak masukan. Selanjutnya ketika dia menjual barang atau jasanya, dia memungut PPN dari pembelinya. Ini yang disebut sebagai pajak keluaran. Nah, nanti ada proses kreditnya atau pengurangan. Ketika pajak keluarannya itu lebih besar, maka ini harus lebih besar dari pajak masukan ya, maka ini merupakan jumlah atau selisih yang harus disetorkan oleh si PKP itu kepada negara. Karena kan pada dasarnya yang PKA lebih besar ini atau pajak keluaran lebih besar ini merupakan pajak yang dipungut dari pembeli dan dititipkan pembeli nih kepada PKP untuk disetorkan. Sebaliknya nih, ketika pajak masukan atau pajak yang sudah dibayarkan oleh PKP untuk mendapat barang atau jasa yang dia gunakan untuk kegiatan usaha itu lebih besar, maka disinilah ada restitusi. Dan ini merupakan hak, karena tadi ini istilahnya PKP ngambil uang yang nyangkut nih di negara, karena filosofi dasarnya adalah PPN itu pajak untuk konsumsi pribadi, pemikulnya konsumen akhir, bukan si PKP itu. Seperti itu. Jadi intinya uang itu juga bukan punya negara ya, Nor? Bukan. Negara hanya mengadministrasikan saja gitu. Dan ketika hasil penghitungannya memang lebih bayar, mesti dikembalikan. Benar. Ini yang sepertinya prinsip netralitas itu ya, Nor? PPN sebagai pajak konsumsi. Betul.
Wah, ternyata anggapan terkait restitusi PPN ini memang banyak yang perlu diluruskan ya. Dan yang buat aku penasaran nih, dari tadi kan kita bahas konteksnya Indonesia ya. Apakah benar ini cuma terjadi di Indonesia atau ada negara lain juga yang mengalami hal serupa? Secara prinsip sepertinya sama ya. Semua negara yang menerapkan PPN ya biasanya akan ada restitusinya juga. Nah ini kan kembali lagi ke prinsip netralitas tadi. Nah kalau misalnya ngomongin restitusi juga, kalau secara umum sih pada akhirnya ada 3 skema sih ya sebenarnya. Yang pertama itu yang kita sebut namanya immediate refund system. Nah, di immediate refund system ini pada akhirnya si PKP itu bisa mengajukan restitusi di setiap masa pajak. Biasanya tiap bulan sih. Ini ada di Uni Eropa, di Australia, dan juga di Kanada. Yang kedua, yang namanya limited carry forward system. Nah, di sini si PKP itu kalau punya lebih bayar harus mengkompensasikan dulu nih kelebihan bayarnya selama beberapa masa. Bisa 13 sampai 12 bulan. Barulah kalau memang masih ada lebih bayar, dia bisa mengajukan restitusi. Nah, yang ketiga namanya indefinite carry forward approach. Nah, kalau di yang ketiga ini pada dasarnya tidak ada sistem restitusi secara umum. Jadi si PKP itu harus terus-menerus mengkompensasikan kelebihan bayarnya. Tapi biasanya di yang skema ketiga ada juga pengecualian, tapi pengecualiannya untuk misalnya eksportir atau pengusaha tertentu. Nah, kalau di Indonesia pakai yang kedua, limited carry forward system. Itu ada di pasal 9 Undang-Undang PPN. Di sini disebutkan kalau misalnya terjadi kelebihan bayar pada suatu masa pajak, maka harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, tapi ketika kelebihan bayar itu terjadi di akhir tahun pajak, maka bisa mengajukan restitusi. Jadi singkatnya sih bisa mengajukan restitusi hanya di akhir tahun pajak. Katanya dengar-dengar anggapan Menkyu Pak Purbaya ini nih, restitusi itu lebih longgar. Apa iya Kak? Kalau kita mau bicara sesuatu lebih longgar atau tidak kan kita perlu lihat historisnya ya. Padahal kalau secara historis sebenarnya restitusi sekarang itu justru malah lebih ketat. Kenapa? Karena saat pertama kali diterapkan di PPN di tahun 1985 ya, itu tuh kita pakai immediate refund system. Jadi langsung tuh ngaju restitusi langsung cair. Nah, terus pada tahun 1994 beralihlah ke sistem yang kedua tadi, limited carry forward system. Jadi harus pemeriksaan dulu, nggak otomatis cair. Jadi kan kalau dari situ kan sebenarnya sudah lebih ketat ya dibandingkan sebelumnya gitu. Tapi mungkin yang perlu disoroti lebih kepada dibandingkan membatasi haknya tadi, lebih mungkin kualitas pemeriksaannya atau mungkin dari sisi manajemen risikonya yang perlu diperbaiki ya. Tapi kalau dibilang ketat atau tidak, harusnya berdasarkan pemeriksaan, berkasnya banyak, 12 bulan itu sudah ketat ya untuk mengambil hak loh sebenarnya. Kalau dari perspektif Kakak pribadi, gimana nih menanggapi pernyataan Bapak Menteri Keuangan? Dari Kak Dian coba. Sepertinya untuk prosedur pengajuan restitusi memang perlu terus disederhanakan ya. Ada kemarin reformasi pajak ya, tentu saja itu perlu terus dilanjutkan. Apalagi sekarang ada Cortex. Harapannya kan semua bukti pemungutan semuanya udah masuk di situ, semestinya proses restitusi bisa lebih mudah. Karena dari sisi narasumber yang kemarin kita tanya juga ada harapan agar proses restitusi lebih sederhana, lebih transparan, dan dengan mereka mendapatkan restitusi itu lebih mudah, kan ada rasa saling percaya yang tumbuh di situ antara fiskus dan wajib pajak, dan kemudian pada akhirnya tentu saja di kepatuhan yang membaik. Kalau dari Kak Nora gimana? Ya tadi ya, saya spill dikit. Pada dasarnya bukan haknya yang dibatasi, karena ini kan sebenarnya PKP ngambil uangnya gitu, bukan ngambil uang negara nih gitu. Jadi ini lebih kepada si kualitas pemeriksaannya mungkin atau manajemen resikonya mungkin, kalau dinilai emang terlalu longgar atau apa ya dari sisi situlah gitu. Oke teman-teman, kalau boleh aku simpulkan nih, restitusi pajak itu adalah hak wajib pajak, bukan beban fiskal dalam arti negatif. Kalau hak itu malah dipersulit atau dibatasi secara administratif, dampaknya bisa luas banget nih teman-teman. Dari cash flow perusahaan, terus juga ada daya saing usaha, sampai kepercayaan terhadap pemerintah. Menarik banget ya obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton bakal dapat insight terkait restitusi PPN yang bener-bener rumit sih kan yang aku ngerasanya. Oke, makasih banget Kak Dian dan Kak Nora yang telah memberikan insight. Jika teman-teman ingin membaca lebih lengkap mengenai ulasan kami soal restitusi pajak, bisa baca di Fokus DDTC News edisi Februari ya. Terima kasih sudah mendengarkan Dapur DDTC News. Sampai jumpa di Dapur DDTC News berikutnya.